Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara, sharing satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menerima dan mengikut Tuhan secara utuh. Ya, mari kita sama-sama baca ayatnya langsung dalam kitab Ayub. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub pasal yang kedua, kita baca ayat 9 dan ayat yang ke-10, saudara ya. Saya akan baca ayat 9, lalu saudara yang di rumah ikuti instruksi saya, baca bersama-sama dengan saya di ayat yang ke-10 ya. Saya baca Ayub pasal 2 ayat 10, ayat 9, begini kata firman Allah. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sama-sama kita baca di ayat yang ke-10, 2 dan 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi tema firman Tuhan, kita bicara tentang menerima dan mengikut Tuhan secara utuh. Sesungguhnya sharing firman Allah ini atau judul tema firman Allah menerima dan mengikut Tuhan secara utuh, ini lahir saya dapatkan karena ada satu pertanyaan yang dalam beberapa minggu ini saya renungkan. Dan pertanyaan itu jawabannya saya dapatkan dalam pengajaran firman yang sedang saya bagikan sama saudara. Makanya ketika saya persiapkan di firman Allah, saya temukan itu jawabannya. Dan pertanyaannya itu adalah begini. Mengapa ada banyak orang Kristen sudah percaya pada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh sebetulnya. Tetapi kemudian dalam perjalanan imannya, penerimaan ikut Tuhan itu dia berhenti di tengah jalan. Mogok di tengah jalan, muntung di tengah jalan. Bahkan tidak sedikit yang berakhir begini, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Dan kita sering mendapati orang Kristen yang sudah mogok begini, berhenti langkahnya di tengah jalan, itu diajak ke gereja lagi susah. Ayo cari Tuhan, gak mau dia. Iya, tapi gak pernah mau datang sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, apakah Anda pernah menemukan orang-orang Kristen di sekitar kita? Itu mungkin keluarga kita. Itu mungkin teman-teman sahabat dekat kita. Tadinya maju ikut Tuhan, tadinya begitu setia, antusias gitu ya. Tadinya begitu luar biasa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi tiba-tiba kita kaget, dia mogok, dia berhenti di tengah jalan. Nah, ketika kita mendapati ini, sebetulnya apa yang membuat mereka seperti ini? Sederhana, karena persoalan, karena penderitaan yang mereka hadapi. Karena kesulitan, tekanan, beban hidup, masalah. Lalu mereka kecewa sama Tuhan. Mereka berhenti ikut Tuhan karena masalah yang dihadapi. Makanya saya ingin gambarkan sama saudara bagian yang pertama. Saya kasih gambar gini. Ikut Tuhan, kekristenan itu bukan seperti lari sprint 100 meter. Cepet-cepetan gitu. Siapa yang larinya cepet, kenceng gitu ya. Nyampe garis finish dia yang menang. Saya mau katakan ikut Tuhan dalam kekristenan kita itu bukan cepat-cepatan maju. Ada banyak orang luar biasa di depannya. Seperti saya gambarkan beberapa hari yang lalu. Kayak apa itu namanya, kayak kembang api yang roket itu juos. Begitu satu titik yang paling tinggi jatuh, brek, tidak pernah bangkit lagi. Kekristenan yang kita jalani bukan seperti lari sprint 100 meter. Mengandalkan kecepatan, siapa paling cepat garis akhir dia menang. Gak begitu menurut saya. Kalau saya baca sepanjang Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya temukan bahwa kekristenan itu seperti lari maraton jarak jauh. Bukan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi mengandalkan ketahanan atau daya tahan endurance. Daya tahan yang dibutuhkan, ya. Ketahanan dibutuhkan, ada ujian, ada pencobaan, ada halangan gitu saudara ya.
tapi akhirnya konsisten, daya tahan yang konsisten, daya tahan yang kontinu, ujian apapun, tapi ujungnya dia bisa lewati dan sampai garis akhir. Dia mengalami sesuatu kemenangan, dia mengalami satu kejuaraan yang diberikan oleh Tuhan, mengalami double blessing dan segala macam, saudara ya. Makanya tadi dari awal saya katakan kita banyak menemukan banyak orang Kristen terhenti langkahnya di tengah jalan. Karena apa? Karena ujian dia nggak bisa lewati. Makanya muncul satu pertanyaan begini, mengapa ada banyak orang Kristen memulai kekristenannya dengan antusias, dengan spektakuler, tetapi kita menemukan kemudian, tetapi mengapa berakhir dengan kekecewaan, marah sama Tuhan, kepahitan sama Tuhan. Dia berpikir semua terjadi kepahitan masalah, dia hancur tuh karena Tuhan. Yang saya mau coba sodorkan sama saudara, hari-hari ini ada banyak orang Kristen menjadi tawar hati, ya, karena kesulitan, karena kesukaran, karena beban kehidupan. Itu langkahnya terhenti di tengah jalan. Ini message yang penting buat setiap kita. Makanya ketika saya coba merenungkan firman Allah ini, saya temukan jawabannya kenapa orang berhenti di tengah jalan dalam keimanan kekristenannya. Saya teringat seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Ayub. Kita sama-sama tahu Ayub itu ujiannya hebat dalam persoalannya. Ayub itu begitu mengalami banyak tantangan dalam hidupnya. Kalau pagi ini Anda sedang doa pagi mendengarkan pengajaran firman yang sedang saya sampaikan sama saudara, Anda merasa begini, Pak Pendeta, saya ini adalah orang yang paling menderita se-Indonesia. Saya ini adalah orang yang masalah beban hidup saya menderita sekota saya gitu misalnya. Tenang dulu, berhenti dulu. Coba Anda lihat penderitaan Ayub. Coba Anda lihat kesulitan Ayub. Coba Anda lihat kesusahan hidupnya Ayub. Saya yakin kalau Anda duduk di yang tenang, melihat persoalanmu, dan engkau mulai melihat penderitaan Ayub, engkau mulai membandingkan penderitaan Ayub yang amat berat dengan penderitaanmu. Oh, saya yakin, saya berkata, Anda akan terhibur hatimu. Kenapa terhibur? Penderitaan kita semua, termasuk penderitaanmu yang kamu katakan paling berat se-Indonesia, nggak ada apa-apanya. Sorry, saya katakan, penderitaan Anda dan saya seberat apapun, sorry ya, nggak ada seujung kukunya Ayub, nggak ada apa-apanya. Makanya saya katakan, Anda akan terhibur gitu loh, melihat penderitaan yang berat daripada Ayub. Kita sama-sama tahu kisah tentang Ayub, penderitaannya hebat. Penderitaannya luar biasa. Memang di dalam perkataan Ayub, dia pernah berkata, masakan kita tidak mau melihat yang buruk daripada Tuhan. Itu salah, saudara ya. Tapi dia perbaiki loh. Nanti di Ayub pasal 42 dia clearkan itu. Dia berkata, Tuhan, aku tahu Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dahulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Kau, tapi sekarang setelah mengalami banyak penderitaan, aku sendiri memandang Kau, mataku melihat Engkau. Sebab itu Ayub di ayat bawahnya dia berkata, aku mencabut setiap perkataanku, perkataan yang salah termasuk tadi barusan saya katakan. Dan aku menyesal duduk dalam debu dan abu. Akhirnya Ayub bisa melewati semua dan dia bisa keluar sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Omelannya hilang. Makanya ketika saya mengingat penderitaan Ayub, pertanyaannya adalah begini, apa sebetulnya yang menjadi rahasia ketekunan seorang Ayub dalam menghadapi penderitaannya? Penderitaan yang hebat, kesulitan yang hebat itu gak bisa menghentikan langkahnya tetap ikut Tuhan. Belajar dari tokoh Perjanjian Lama yang menginspirasi kita yang bernama Ayub. Beban yang berat, kesulitan yang hebat menghantam dia, badai yang bertubi-tubi menghantam berat hidupnya dia. Itu gak bisa menghentikan langkahnya. Sampai dia bisa lewati semuanya dengan luar biasa. Dan ini contoh buat kita. Sebetulnya saya ingin sampaikan pesan yang penting buat saudara. Apapun beban hidupmu, seberat apapun, jangan sampai beban hidup saudara, kesulitan kita, itu menghentikan langkah kita.
Apalagi Anda mulai kecewa sama Tuhan, Anda kepahitan sama Tuhan, salahkan Tuhan. Belajar dari kisah Ayub. Dia keluar bisa melewati semua, menjadi pribadi anak Tuhan yang jauh lebih indah, jauh lebih sempurna hidupnya. Nah pertanyaannya, rahasianya apa? Orang ini bisa tetap tekun, tetap konsisten sampai garis akhir. Sampai penderitaannya selesai dan Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali ganda. Jauh lebih indah hidupnya. Menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi teladan buat kita sampai hari dalam menghadapi penderitaan. Jawabannya ini saya temukan dalam Ayub pasal 2. Ayat yang kita baca tadi ya. Ayat 9-10. Saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik. Masih bertekunkah engkau? Ini ketika Ayub mengalami penderitaan. Saya kasih pendahuluan dulu. Ketika beban berat sebagai seorang suami, semuanya habis, tubuhnya sakit, nggak punya apa-apa. Lalu datang nasihat dari seorang istri, istrinya Ayub. Nasihatnya apa istri Ayub buat suaminya? Nasihatnya begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau kepada Tuhan dalam ibadahmu? Itu nasihat istrinya. Lalu berkata begini, kutukilah Allahmu dan matilah. Maaf kata-kata saya mungkin keras atau kasar, tapi saya mesti katakan sama saudara, karena ini pelajaran yang penting. Kadang sebagai seorang pengajar firman mesti berkata apa adanya supaya menyadarkan kita, mengagetkan kita, jangan diulang. Menurut saya ini adalah nasihat dari seorang istri yang paling kurang ajar sama suaminya. Maaf ya kata-kata saya saudara ya. Ini nasihat yang paling kurang ajar sama suami. Suami terpuruk, suami habis-habisan, bisnisnya hancur, tubuhnya sakit, menderita, butuh support, butuh pertolongan, butuh sokongan kekuatan. Ini nasihatnya mengatakan, masih setiakah engkau kepada ibadahmu? Masih setiakah engkau kepada Tuhanmu? Iya. Lalu berkata begini, kutuki saja Allahmu, gak usah pakai Allah-Allahn Tuhan-Tuhanan, berhenti ikut Tuhan. Nasihat istri model begini, sudah tidak usah ikut Tuhan, berhenti sampai dini, stop ikut Tuhan. Setelah itu mati saja kamu. Ini kan nasihat yang paling kurang ajar dari seorang istri. Bukannya support tetap kuat, ayo kita doa, ayo kita sepakat. Saya boleh kasih nasihat kepada Anda. Kalau toh keluargamu sedang goncang ekonominya, pekerjaan suamimu, hai para istri sedang tidak bagus. Bukan begitu nasihatnya. Nasihatnya betul adalah ayo kita berdoa, ayo kita puasa. Kita sama-sama minta pertolongan Tuhan. Kita lebih tekun cari Tuhan. Justru lewat masalah kita melihat kebaikan. Kebaikannya apa? Rohanimu makin meningkat. Lewat keadaan yang sulit, kebaikannya apa? Ada makin dekat sama Tuhan, hatimu semakin melekat cari Tuhan. Dalam kesulitan selalu kita lihat kebaikan. Apa artinya berkat yang banyak? Tetapi yang kita alami makin jauh dari Tuhan. Itu bukan kebaikan. Itu makin menjauhkan kita dari Tuhan. Nasihat yang sangat tidak baik dari seorang istri kepada suami. Ini pelajaran keluarga yang penting. Bahwa orang yang saleh, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur bukan berarti gak ada masalah. Ayub pun ngalami masalah. Lalu saya lanjutkan dikatakan begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya. Apa kata Ayub? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Terjemahan lain berkata begini. Engkau berbicara seperti anjing gila. Lebih keras Ayub ngomongnya saudara ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Saya ulang ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah ini ada kesalahan perkataan Ayub. Ayub gak sempurna. Alkitab itu buku yang jujur, kitab yang jujur apa adanya. Kesalahan ditulis salah, kekurangan ditulis kekurangan. Karena kita tahu Allah tidak pernah merancangkan memberikan yang buruk, yang jahat, yang jelek. Selalu Tuhan berikan yang baik. Tuhan gak pernah kasih yang gak baik. Jadi semua yang tidak baik itu bukan datang dari Tuhan. Kehancuran, kebangkrutan, itu bukan dari Tuhan. Ini kan setan yang bikin gojang ganjing kan. Ya, memang atas seizin Tuhan, karena Tuhan percaya kepada Ayub bisa memikul itu, tapi bukan datang dari Tuhan. Jangan salah sangka. Nanti Ayub perbaiki itu perkataannya di pasal terakhir, Ayub pasal 42.
dan dia muncul sebagai pribadi anak Tuhan yang jauh lebih baik. Memang ada kekurangannya di sini. Saya lanjutkan. Dalam kesemuanya itu, nah ini kerennya Ayub. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Walaupun dia ngomong tadi sempat salah, tapi dia nggak nyalain Tuhan. Dia nggak marah sama Tuhan. Dia nggak kepahitan sama Tuhan. Padahal berkacalah, bercermin, lihat hidup Ayub dengan penderitaan kita. Nggak sebanding. Ayub jauh lebih berat. Ayub jauh lebih memprihatinkan kesulitannya. Tapi dia nggak marah loh sama Tuhan. Penderitaan kesulitan yang sehebat itu tidak menghentikan langkahnya. Tetap ikut Tuhan. Tidak membuat dia murtad. Tidak membuat dia berhenti setia sama Tuhan. Tidak, saudara ya. Teladan kita sebetulnya selain Yesus teladan kita yang sempurna. Tapi teladan dari orang-orangnya Tuhan. Saya menyebut tokoh-tokoh Alkitab ini orang-orangnya Tuhan. Termasuk Anda semua di rumah. Saya mau ingatkan, Anda dan kita semua adalah orang-orangnya Tuhan. Jadi berkat, jadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau kita lihat hidupnya Ayub, kita jadi kuat. Dan saya rindu orang yang terpuruk ketika lihat hidup kita semua. Lihat hidup Anda, mereka terinspirasi. Mau muntung jadi maju. Mau mundur jadi setia ikut Tuhan. Karena melihat kehidupan kita. Menghadapi masalah gak bisa menghentikan langkah kita. Bercermin dari kisah ini saudara. Dan kita lihat saudara ya. Dari kisahnya Ayub ini saya ingin menyampaikan sesuatu pada Tuhan. Tentang menerima ikut Tuhan secara utuh. Saya mau bagikan ini. Ada beberapa poin yang saya pernah bagi sama saudara. Saudara, hal yang pertama, poin pertama ini saya mau bilang sama saudara gini. Bahwa menerima Yesus itu mesti secara utuh. Menerima. Yang pertama, kita sama-sama paham, menerima sisi Yesus sebagai juru selamat, kejuru selamatannya. Lalu yang kedua, mesti utuh ya, dua-dua. Gak bisa cuma sisi yang sebelah saja sebagai juru selamat. Tapi kita juga mesti menerima sisi yang namanya ketuhanannya. Nah, kebanyakan kita itu lebih diekspos, kita lebih suka ikut Yesus, menerima Yesus maksud saya, itu secara kejuru selamatannya. Anda ngerti maksud saya? Ada banyak orang lebih menitik beratkan dia sebagai juru selamat. Padahal di dalam Alkitab, saya mau kasih tahu dari awal sama saudara supaya jangan gagal paham. Di sepanjang Alkitab, dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, perjanjian lama sampai perjanjian baru, kata juru selamat itu tertulis cuma 40 kali. Sebagai bahan pengetahuan buat Anda. Saya ulang, kata juru selamat dalam sepanjang Alkitab Kejadian sampai Wahyu cuma 40 kali diekspos, dituliskan. Tetapi tahukah Anda sisi ketuhanannya, kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan, itu perjanjian baru saja. Perjanjian baru saja itu dituliskan 600 kali. Perjanjian baru, belum perjanjian lama. Karena kita tahu kata Tuhan itu banyak. Mungkin lebih dari 600 kali, bahkan jangan-jangan ribuan kata Tuhan di perjanjian lama. Tuhan huruf besar semua itu kan banyak dituliskan kan. Artinya kalau perjanjian baru saja kata Tuhan 600 kali. Berarti kita sadar Alkitab kita, firman Allah ini lebih menonjolkan sisi ketuhanannya. Bukan berarti kita mengecilkan kejuru selamatannya, enggak. Bukan itu maksud saya. Saya bukan sedang menghapuskan sisi kejuru selamatan. Adalah bodoh besar dan sesat saya kalau mengejarkan itu. Tapi memang di Alkitab yang ditonjolkan sisi ketuhanannya. Jangan dibalik-balik. Nah, banyak orang menerima Yesus, senangnya ikut Yesus itu hanya menerima pada sisi juru selamat. Waktu kita sakit, dia selamatkan kita, disembuhkan kita. Sisi juru selamat, sisi kejuru selamatannya itu kita paling suka. Itu paling kita kejar, itu paling kita senang. Yesus juru selamat saya, good. Tapi ingat, dia juga sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita mesti terima sisi ketuhanannya, bukan juru selamatnya. Ekonomi Anda hancur, ekonomi Anda gonjang-ganjing, terpuruk, terjun bebas. Lalu Tuhan selamatkan, kok bisa? Ya memang karena dia Tuhan, dia berkuasa. Dia bisa bikin apa saja. Dia memang betul sebagai juru selamat, yang hancur bisa dipulihkan. Ya, yang tertutup dia bisa buka, dia selamatkan kita. Kondisi apapun,
serumit apapun, dia selamatkan. Ayub pun diselamatkan dari kehancurannya yang secara manusiawi, logika, kalkulasinya nggak mungkin orang ini dipulihkan. Sudah hancur lebur semuanya, nggak punya modal untuk bangkit, nggak punya apa-apa untuk dia bisa bangkit kembali. Tapi bangkit, dipulihkan 2 kali ganda. Itu sisi juru selamat yang hebat. Tapi Ayub itu bukan hanya menerima Tuhannya sebagai juru selamat, tapi dia menerima Tuhannya itu sebagai Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Kalau juru selamat itu memang dia menyelamatkan kita. Pekerjaan juru selamat aplikasinya adalah dia menyelamatkan, dia menyelamatkan, dia menolong, dia menyelamatkan, dia memberkati, dia menyelamatkan. Itu pekerjaan juru selamat. Tapi bagaimana dengan sisi ketuhanannya? Mesti lengkap, mesti utuh, mesti semuanya, saudara ya. Nah, ketika bicara tentang sisi ketuhanan, saya pernah ajarkan kata kurios kepada Anda. Kurios itu artinya tuan. Dia yang jadi tuan. Kurios itu artinya yang pertama adalah seseorang yang memiliki kita. Kalau kita memanggil dia Yesus Tuhanku, ya kita suka nyanyi Yesus sebagai Tuhan. Engkau Tuhanku, Rajaku. Ingat saudara ya, ketika kita berkata dia sebagai Tuhan kita, menerima dia sebagai juru selamat sekaligus sebagai Tuhan kita, dia sebagai Tuhan itu yang memiliki kita. Anda gak punya hak lagi. Yang kedua, kita itu kurios itu adalah seorang yang punya kuasa untuk memutuskan. Dia berhak memutuskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia berhak memutuskan masa depan kita. Dia berhak memutuskan bahkan merubah segala sesuatu dalam rencana hidup kita. Dia yang punya hak memutuskan. Meskipun Anda gak suka. Saya gak suka kayak gini, saya gak senang. Rasanya mau berontak. Tapi gak boleh berontak. Kenapa? Karena Anda menerima dia sebagai Tuhan. Anda gak punya hak. Hidupmu milik Tuhan. Apapun keputusannya, terima. Seperti Anda kerja di sebuah perusahaan. Tuan kita ya bos kita, pemilik owner perusahaan itu yang punya. Anda mesti nurut apa kata bos. Kata kurios kita di dunia. Bosnya kita di dunia maksud saya. Kalau bos kita katakan, tolong ya kamu tugas keluar kota di sana. Anda gak suka keluar kota itu. Anda sedang ada urusan yang jauh lebih penting, tapi Anda nggak berhak memutuskan. Bos Anda yang berhak memutuskan, meskipun rasanya berontak, nggak seneng. Aduh, saya nggak suka deh kesana, kurang bagus tempatnya. Tapi nggak bisa, Anda mesti nurut, meskipun nggak suka atau segala macam keadaan, tetap mesti taat karena hidup kita punya dia. Ada kerja di perusahaan itu. Bos, seperti itulah Tuhan sebagai Tuan kurios kita. Bahkan dia juga yang ngontrol kehidupan kita. Dia yang kontrol. Makanya kita belajar, kalau kita menjadikan dia sebagai Tuhan, sisi ini kita mesti nurut. Ketika diproses, diizinkan. Kalau Anda ngerti menerima Yesus dengan 2 sisi ini, maka masalah apapun yang datang sama kita, badai sebesar apapun yang hantam hidup kita, gak bisa hentikan kita. Karena udah sadar dari awal bahwa memang saya mesti menerima dia sebagai juru selamat yang menyelamatkan dosa saya. Dia bukan cuma menyelamatkan dosa kita, diselamatkan dari neraka, dipindahkan masuk surga. Bukan cuma itu loh. Dia selamatkan kita dengan keadaan kita di dunia ini. Dia bisa selamatkan. Tapi saya mau ingatkan ya, sisi kejuru selamatannya itu akan kita terima. Sebab yang ditonjolkan Alkitab itu sisi ketuhanan. 600 kali loh perjanjian baru. Seringkali ada banyak orang Kristen miskin mengalami sisi juru selamat. Kurang mengalami sisi juru selamat. Orang lain ditolong, dia tidak. Orang lain diselamatkan dari kehancuran, dia tidak. Kenapa? Karena sisi ketuhanannya dia kurang menghidupi. Ini satu rahasia kekuatan di akhir zaman buat kita di tahun 2023. Kalau Anda ingin tahun 2023 tahun di mana Tuhan selamatkan saudara dari macam-macam keadaan, Tuhan selamatkan saudara. Enggak jaminan tahun sepanjang tahun ini semuanya mulus, semuanya bagus, semuanya baik. Justru saya mau katakan lewat kehidupan Ayub yang keberkatan tiba-tiba mengalami kedukaan. Ikut Tuhan, menerima Tuhan itu bukan senang saja, bukan suka saja. Saya lebih suka berkata terang-terangan. Supaya Anda gak down ikut Tuhan. Gak mundur ikut Tuhan. Ikut Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan itu suka duka.
senang susah, salib kemuliaan. Sama seperti itu. Tidak ada ceritanya ikut Tuhan itu senang, terus indah, terus gak seperti itu kata Alkitab. Ikut Tuhan saya mau tegakkan suka duka. Ada dukanya pasti ada sukanya. Kadang-kadang kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita gak senang kadang-kadang rasanya. Karena dia yang putuskan. Harus kita lewati proses. Dia putuskan, Tuhan izinkan hadapi masalah. Tetapi kalau Anda tetap mau taat dia sebagai Tuhan, nurut saudara ya, Anda pasti ngalami sisi kejuruselamatan. Saya barusan ngomong sama saudara, ada banyak orang Kristen miskin mengalami sisi kejuruselamatannya. Orang lain diselamatkan, dia enggak. Orang lain dibangkitkan, dia enggak. Kenapa? Sisi ketuhanannya Anda kurang menghidupinya. Sisi ketuhanan itu dia yang punya kita. Aku mau taat. Kalau ada orang Kristen, dia gak bisa mengampuni kesalahan dosa orang lain. Itu tandanya dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Anda bertanya sama saya, kenapa pendeta saya mesti mengampuni? Itu perintah Tuhan, titik. Saya berharap Anda bisa nangkep ya. Kenapa saya mesti memaafkan dia pendeta? Itu perintah Tuhan, titik. Kalau Anda memang menerima sisi Yesus sebagai Tuhan, ya Anda gak bisa memutuskan semau Anda sendiri. Hidupmu milik Tuhan. Apapun diputuskan perintahnya, Anda tugasnya melakukan. Meskipun kita gak senang, lakukan saja. Karena Anda sudah mengambil keputusan menerima dia sebagai Tuhan. Kalau hari ini saya mau keras berkata kepada Anda belum bisa mengampuni suamimu. Kamu belum bisa mengampuni istrimu. Engkau belum mengampuni orang lain. Itu namanya Anda belum menerima dia dalam sisi ketuhanannya. Kita suka berkata, bangga berkata, Yesus engkau Tuhanku. Buktikan. Kalau memang dia sebagai Tuhan, buktikan. Saya mau tunjukkan satu ayat. Roma pasal 14 ayat 9. Mari lihat Roma pasal 14 ayat 9. Saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Untuk apa Yesus mati dan hidup kembali? Kata Alkitab, saya ulang. Selama ini kita berpikir Yesus mati, Yesus bangkit hidup untuk mengampuni dosa kita. Setuju, memang itu. Tapi ternyata bukan itu saja tujuan utamanya. Tujuan utamanya bukan saja dia mengampuni, menyelamatkan kita dari dosa, dari neraka dipindah ke sorga. Untuk apa? Dia mati bangkit hidup buat kita. Ayat ini berkata begini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Untuk apa? Supaya, nah itu gunanya dia mati. Kata supaya itu manfaat kematian kebangkitannya. Supaya apa? Supaya ini, ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita masih hidup sekarang, masih bernafas sekarang. Ada banyak keluarga kita sudah berdahulu kita mati, tapi sama saja. Yang sudah mati maupun kita yang masih hidup. Ingat kata firman, Yesus mati, dia hidup dan bangkit. Untuk apa? Bukan sekedar mengampuni dosa kita. Ayat ini malah gak berkata itu. Ayat ini malah spesifik berkata tujuan spesial. Dia mati bangkit hidup supaya ini, ia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Sudahkah Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Kalau dia jadi Tuhan dalam hidup kita, ya kita taat pada semua perintahnya. Kenapa orang malas berdoa? Padahal doa itu kewajiban kita. Karena dia belum menjadikan dia sebagai Tuhan. Lebar ya kalau ngomong seperti ini. Kita seringkali gagal taat di sini, gagal taat urusan yang perintah Tuhan. Itu berarti Anda belum menjadikan dia sebagai Tuhan. Kalau Anda menyadari Yesus sebagai Tuhan, tidak ada jalan lain. Anda mesti taat pada perintahnya. Setiap kali kita mentaati perintah Tuhan kita, dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada berontak. Meskipun diproses tidak menyenangkan lagi, menangis kita mengalami penderitaan bagaikan seperti Ayub. Tapi kalau kita taat, kita nggak marah, kita nggak salahkan Tuhan. Dengar baik, Anda akan menerima dia sisinya secara juru selamat. Tuhan pasti selamatkan saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Jangan cuma menuntut dia sebagai juru selamat yang memberkati, menolong, memberikan berkat sama kita. Anda taat nggak dengan dia sebagai Tuhan? Kalau Anda sudah bisa taat, kembali nurut sama Tuhan, oh dia pasti selamatkan saudara. Karena Alkitab lebih mengekspos ketuhanannya. Baru Anda ngalami sisi juru selamat.
Ini pengajaran yang penting untuk kita pahami. Kalau dua ini kita terima, oh ternyata ikut Yesus, menerima Yesus itu suka duka ya. Iya, bukan suka saja, bukan senang saja. Kami hamba-hamba Tuhan melayani gak langsung senang, gak langsung suka. Ada dukanya, ada prosesnya. Tapi hidup kami milik Tuhan, hidupmu juga milik Tuhan. Bagian terakhir, dengan menit-menit yang terakhir yang ada ya. Tadi kita menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Sekarang saya mau bicara tentang mengikut Yesus seperti pujian tadi. Mengikut Yesus pun sama, mesti kita ikut secara utuh. Sisi berkat, ikut Tuhan tuh suka duga kan. Sisi berkatnya ada, puji Tuhan, haleluya. Tapi ingat, ada sisi yang namanya penderitaannya. Ya, ada satu contoh ayat alusal saya, Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Saya baca saja lalu saya terangkan selesai. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, ini mewakili kekristenan banyak orang. Mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan kau datang di sini? Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan apa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara lewat perkataan Yesus? Ini mewakili pada umumnya kebanyakan orang Kristen. Cari Tuhan itu hanya sisi juru selamat, bukan Tuhannya. Ada banyak orang ibadah, cari Tuhan, kebaktian, doa segala macam. Yang dicari apa? Berkatnya, makan roti dan kamu kenyang. Yang dicari hanya sisi kejuruselamatanya. Yang dicari hanya senang dan sukanya saja. Kamu cari aku karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Ini mewakili banyak hidup kita orang Kristen. Sekarang berubah. Kalau Anda ikut Tuhan hanya mau sisi berkat, sisi senang, saya pastikan begitu dihantam masalah, pasti berhenti di tengah jalan. Ini yang saya renungkan dalam beberapa hari ini. Jawabannya ada pada pengajaran firman Allah ini. Saya berharap lewat firman Allah ini berkaca dari penderitaan Ayub. Bukan cuma Anda yang paling menderita se-Indonesia. Ayub jauh lebih menderita dari Anda. Kalau kita lihat penderitaan Ayub, saya katakan kita terhibur. Oh ternyata aku udah ada apa-apanya. Dan dengan Anda mengerti pengajaran ini, saya yakin penderitaan sehebat apapun tidak bisa menghentikan langkahmu tetap ikut Tuhan. Penderitaan sebesar apapun tidak akan membuat kita mengingkari Tuhan. Tetap Tuhan di depan, saudara ya. Salib tetap di depan, dunia di belakang. Yesus segalanya dalam hidup setiap kita.